Pria itu bersembunyi di mobil yang dipenuhi pasir. Polisi meminta izin pada pengemudi untuk menggeledah mobil. Setelah membuka truk, yang mereka lihat hanyalah pasir. Kemudian polisi naik ke dalam truk, lalu mengambil tongkat panjang dan menusukkannya ke pasir. Setelah memastikan tidak ada orang yang bersembunyi, mereka memutuskan untuk pergi. Namun ternyata orang yang mereka kejar berada di bawah pasir. Dia mengandalkan sedotan untuk bernapas, menunggu sampai truk meninggalkan pos pemeriksaan. Dia keluar dari pasir, lalu segera melarikan diri. Beruntungnya dia sampai di sebuah desa kecil. Awalnya ingin mencari sesuatu untuk bisa membuka borgolnya, tapi tidak ada gunanya, dan bahkan ditemukan oleh anjing petani. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, dia menemukan sebuah sepeda. Berkat itu dia lolos dari anjing yang mengejarnya. Namun karena tangannya diborgol, dia kesulitan mengendalikan sepedanya, sehingga tidak bisa lama-lama mengendarai sepedanya. Namun tiba-tiba T-Pulse menemukan sekelompok orang berlarian di pinggir jalan. Jadi dia mencuri pakaian mereka untuk menggantikan pakaian kotor di tubuhnya. Setelah berhasil mendapatkan pakaiannya, dia mendengar suara mesin pemotong di sebuah pabrik. Dia sangat senang dengan penemuannya. Sambil menunggu para pekerja beristirahat, dia segera mencuri mesin pemotong pabrik. Bahkan dia juga membawa pakaian dan peralatan. T-Pulse mengungsi di gudang petani tak jauh dari situ. Di gudang petani, dia memotong borgolnya. Setelah berhasil melepaskan borgolnya, dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, T-Pulse dibangunkan oleh suara bising dari luar. Ketika melihat keluar, ternyata itu adalah seorang wanita tua yang sedang menangkap ayam, dan T-Pulse sangat lapar. Jadi untuk mengisi perutnya, dia segera keluar dari gudang sambil berpura-pura menjadi turis yang tersesat. Kemudian manfaatkan kesempatan ini untuk makan bersama wanita tua itu. Setelah makan setengah bagian ayam, T-Pulse merasa penuh energi. Namun ketika dia sedang duduk dan mengobrol dengannya, tiba-tiba kepala desa datang berkunjung. Agar tidak ketahuan, T-Pulse segera melarikan diri ke hutan. Polisi segera datang setelah menerima kabar tersebut. Mereka memblokir kawasan pegunungan tempat persembunyian T-Pulse. Setelah itu dia terus mencari keberadaannya. Dan di saat yang sama, para pembunuh yang disewa kelompok gangster juga tiba di sini. Setelah lebih dari 8 jam pencarian, kawasan T-Pulse yang dikepung polisi semakin mengecil. Bahkan ketika dia hendak lari menuruni gunung dalam kegelapan, dia hampir ditemukan oleh tim pencari. Dalam keputusasaan, T-Pulse harus lari ke puncak gunung. Menyaksikan polisi semakin dekat, dia tahu sulit untuk melarikan diri sekarang. Saat T-Pulse merasa putus asa, tiba-tiba terdengar ledakan di kejauhan. Jadi tim pencari bergegas menuju titik ledakan. T-Pulse memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi sebelum dia bisa pergi jauh, dia dijatuhkan oleh seorang pembunuh. Lalu dia berbisik ke lehernya, di mana kamera digital Misuk. Ketika dia mendengar sang pembunuh menyebut nama Misuk, barulah T-Pulse teringat. Memang beberapa hari yang lalu dia menggadaikan sebuah kamera. Jadi T-Pulse pura-pura meraba sakunya. Ketika si pembunuh melihat ini, dia mengira kamera itu ada di saku T-Pulse. Dia menurunkan kewaspadaannya dan menunggunya mengeluarkan kamera.